saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi kepemimpinan, yang dimana kata pemimpinan ini yaitu sering diterjemahkan sehari-hari dengan suatu proses yang berkenaan dengan kemampuan dan cara seseorang individu yang caranya mengatur itu atau menata dan menjelaskan sesuatu hal dengan kemampuan yang dimilikinya oleh seseorang, atau bisa dibilang leader gitu. Ada hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan gitu. Jadi di sini pun ada juga konsep kepemimpinan. Jadi konsep kepemimpinan ini yang seperti saya sebutkan tadi yaitu leader. Yang di sini yang pertama yaitu kepemimpinan atau leader, yang kedua pengaruh atau influence, yang ketiga pengikut atau followers, yang keempat maksud atau intention, yang kelima tujuan bersama atau shared purpose, yang keenam yaitu perubahan atau change, yang ketujuh tanggung jawab pribadi atau personal responsibility. Selanjutnya yaitu perubahan. Di satu sisi lain, karena adanya faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan. Di sisi lainnya, perubahan justru dirasakan sebagai suatu kebutuhan internal, yaitu perubahan adalah suatu proses yang berkelanjutan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kekuatan penggerak perubahan. Yang pertama, kebutuhan perubahan Hussey, yaitu perubahan teknologi terus meningkat. Yang kedua, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Yang ketiga, pelanggan semakin banyak tuntutan. Yang keempat, profil demografis negara berubah. Yang kelima, privatisasi bisnis milik masyarakat terus berlanjut. Dan yang terakhir, pemegang saham meminta lebih banyak nilai. Baiklah, selanjutnya yaitu kekuatan pengefektifan perubahan. Yang pertama yaitu controlling change leadership style, yang kedua itu facilitating change leadership style, nah yang ketiga itu ada self-organizing change leadership style. Selanjutnya yaitu tindakan-tindakan kepemimpinan perubahan. Yang pertama itu ada akselerasi perubahan di masa depan, yang kedua pemimpin dalam pusaran perubahan, yang ketiga itu ada langkah memimpin perubahan, yang keempat ada keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas, nah yang terakhir itu ada meningkatkan kepuasan pekerja. Fungsi penguatan perubahan. 1. Membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk tetap pada anggaran yang sudah direncanakan. 2. Membantu meningkatkan serta memenuhi tujuan proyek yang sedang perusahaan atau organisasi kerjakan. 3. Membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk tetap sesuai dengan jadwal. 4. Membantu mengadopsi atau mengambil sisi perubahan dengan lebih cepat, terampil, serta lengkap. 5. Membantu memberi pemahaman kepada sebuah perubahan untuk perusahaan atau organisasi lakukan. Terakhir, membantu karyawan. Peranan pembuatan berita dan penguasaan media. Media komunikasi merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi. Media komunikasi termasuk di dalamnya media massa sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Peran media massa adalah institusi atau lembaga yang berperan sebagai agen of change, yaitu sebagai lembaga pelopor. Perubahan ini adalah paradigma utama media massa. Baik, terima kasih kepada Putri Apriani Batubara yang sudah menyampaikan materi terakhir ya, yang dimana materi yang terakhir ini sebagai penutup atau penyelesai dari presentasi kita hari ini. Bila ada kata-kata saya yang salah dan rekan-rekan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya selaku moderator, saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.